Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Bunda-bunda, teteh-teteh, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kajian muslimah ya, kajian muslimah sore hari ini di majelis yang sama-sama kita cintai, Masjid Al-Murabbi. Ya, dalam rangkaian menuju majelis pengasuhan yang akan nanti malam dibawakan oleh Abi kita, Abi Randy Saputra. Alhamdulillahirrabbilalamin, banyak syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah meringankan langkah kita, memperjalankan kita untuk memakmurkan Masjid Al-Murabbi ini lewat kajian sore hari ini. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang kemasjidan ya. Tema kita sore hari ini itu masjid dan muslimah, muslimah dan masjid ya. Sebelum saya bercerita lebih lanjut ya, apa yang bisa kita lakukan, peran apa yang muslimah itu yang bisa seorang muslimah itu lakukan dalam rangka memakmurkan masjid ya. Sebelumnya teteh-teteh ini ibunda kita semua ini udah pernah ikut kajian saya sebelumnya ya. Ya, semuanya sudah. Jangan-jangan ini the givers ini ya. Insyaallah. Di depan saya, perasaan saya, mata saya itu melihat kayak ratusan orang ada di depan saya ya. Meskipun kalau dihitung jumlahnya ya seperti yang ada sore hari ini, tapi buat saya semangat untuk berbagi itu nggak perlu melihat jumlah orangnya ya. Sedikit banyak semangatnya sama. Gitu. Jadi nggak lantas orang yang sedikit jadi nggak semangat untuk ngasih ceramah. Nah tapi jujur aja memang tadi sedikit kelelahan. Karena saya tuh kemarin habis silaturahmi ke Garut ya, jadi tadi malam tuh bermalam di Garut sama Abi juga sekali silaturahmi ke member Muslimin Club. Nyampe itu langsung membersamai Abi ya di Saparua ya, semuanya juga nampaknya hadir di Saparua sampai tadi sore dan tadi siang Abi baru ngasih tahu ya, nanti kajian muslimah bisa isi nggak gitu. Nah ya saya karena alhamdulillah udah biasa juga ya ditodong-todong tuh ngisi-ngisi gitu, jadi ya silakan aja. Cuman memang kalau ditanya tapi nggak Bunda ya sedikit letih ya, sedikit letih tapi nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan lewat wasilah berbagi di sore hari ini Allah kasih energi terbaik ya untuk tetap semangat beramal soleh di jalan Allah. Kemudian sebelum saya juga masuk ke materi inti, kakak juga pengen ngucapin terima kasih banyak atas doa semuanya ya. Alhamdulillah atas izin Allah, saya yang saat ini diuji dengan kanker stadium 3, terakhir di kemo ketiga, saya sudah periksa darah, periksa kembali lab dan sebagainya. Alhamdulillah kadar kansernya itu kembali normal ya. Alhamdulillah satu mujizat karunia miracle keajaiban yang Allah beri ya. Nggak tahu ini amalan siapa, apa ini doa dari ibu saya, doa dari duafa, doa dari yatim piatu, fakir miskin dan juga mungkin anak-anak santri-santriwati menghafal Quran yang saat ini Allah titipkan di Masjid Berkah Box, atau doa dari teteh bunda semuanya. Tapi satu hal yang saya yakini, semua keajaiban ini terjadi pasti karena ada doa seseorang yang memang Allah ijabah doanya. Ya saya nggak tahu siapa, mungkin 1-2 dari yang hadir di sini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih, alhamdulillah semua atas izin Allah. Namun tidak lantas saya langsung berbesar hati, oh sekarang saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Enggak, saya tetap harus menjalani pemeriksaan rutin. Jadi saya di Bandung ini ya selain dampingin Abi, lagi nunggu nanti tanggal 1 Desember kembali lagi. Harusnya kemo lagi tanggal 1 Desember. Tapi mudah-mudahan dokter izinkan untuk udah nggak usah kemo lagi, tapi tetap ngontrol perkembangan sel kankernya ya. Mudah-mudahan ya dia membaik di dalam tubuh saya. Tolong doakan ya. Amin. Baik,
Nah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah ya, bunda-bunda, teteh semuanya, muslimah dan masjid. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang apa sih peran kita sebagai muslimah, apa yang perlu, yang bisa kita lakukan dalam rangka memakmurkan masjid. Yang mendasar yang perlu kita ketahui dulu adalah apa sih fungsi masjid itu, gitu ya. Nah, ketika kita sudah memahami, sama-sama memahami fungsi masjid itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, dari situ kita bisa tahu kita mau berkontribusi di mana. Ya. Hari ini kalau kita lihat takmir itu rata-rata didominasi oleh ikhwan, bapak-bapak, anak-anak muda, bahkan di remaja masjid sendiri dominan laki-laki. Nah, padahal setelah kita menggeluti, kita hadir masjid ya, contohnya nggak usah jauh-jauh ya, teman-teman, sebenarnya saya ini sama aja kayak menggarami lautan, ya, karena teman-teman ini sudah adalah orang-orang yang sudah terlibat, ya, orang-orang yang sudah berkontribusi dalam memakmurkan masjid. Ya, bagian dari activity The Givers lakukan ini adalah Masya Allah peran yang sangat mulia sekali yang sudah dilakukan seorang muslimah untuk memakmurkan masjid. Nah, namun perlu juga kita bekali dengan sedikit pengetahuan ya. Jadi di zaman Rasul SAW setidaknya tuh ada 4 fungsi masjid. Ya, jadi ada 4 fungsi utama masjid. Selain yang pertama itu adalah tempat ibadah. Jadi masjid itu difungsikan untuk tempat beribadah ya. Yang hari ini semua masjid pasti melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana dengan 3 fungsi yang selanjutnya? Nah, di sini banyak sekali hari ini memang masjid dibangun, gedungnya mewah ya. Masya Allah luar biasa kemegahan masjid yang hari ini orang-orang berlomba bangun. Nah, tapi hanya sebatas memakmurkan dari sisi ibadahnya saja. Padahal jelas-jelas di zaman Rasulullah SAW setidaknya ada fungsi yang dilakukan oleh Nabi saat itu. Fungsi keduanya apa Bunda? Apakah fungsi pendidikan ya? Ya mungkin hari ini juga banyak kita lihat ya masjid-masjid sudah menyelenggarakan fungsi pendidikan ya, baik untuk skala anak-anak ya, dari pendidikan PPA atau kelas belajar membaca Al-Quran dan sebagainya. Untuk segmen ibu-ibunya juga disiapkan majelis taklim ya, malah semua masjid hampir ada majelis taklimnya. Nah, di sisi bapak-bapaknya juga mungkin ada kajian dan sebagainya. Intinya fungsi pendidikan ya itu sudah berjalan di hampir semua masjid yang ada di Indonesia. Tapi enggak juga sih sebenarnya, enggak hampir semua masjid, karena pada kenyataannya masih banyak sekali masjid-masjid yang di pedalaman, yang di pesisir-pesisir pantai yang betul-betul belum tersentuh. Hanya benar-benar didirikan untuk mewadahi warga-warga sekitar yang tertinggal peradabannya, untuk bisa menyelenggarakan sholat 5 waktu saja. Nah, kemarin saya sama manajer saya, kami ini yang hadir di sini. Jadi kita tes ombak gitu ya, saya tes ombak karena saya sudah dapat ijazah sama Abi gitu ya, dikasih ridho sama Abi untuk keliling-keliling isi kajian. Dulu saya dibatasin sama Abi gitu kan, karena saya punya masjid berkabok, punya balai saji, punya catering gratis dan sebagainya. Nah sekarang saya ketika Masya Allah ini hikmah ya atas ujian yang saya dapatkan hari ini, mendapat ujian cancer tadi ya, sehingga banyak perenungan gitu. Nah, sehingga lahirlah gagasan ide untuk menghadirkan gerakan The Survival Muslimah. Nah, TSM ini lahir banyak wasilah dari buah pikiran suami saya sebenarnya. Jadi Abi yang menggiring saya untuk yang nih Ayang lagi dapat musibah begini, ujian begini, sebenarnya ini momentum untuk Ayang lebih produktif lagi, untuk Ayang keliling, memberi semangat kepada muslimah-muslimah. Maka lahirlah The Survivor Muslimah. Nah, bagaimana dengan masjid yang sudah saya bangun ya atas izin Allah hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Karena insya Allah saya sudah paham apa sih fungsi-fungsi masjid itu yang sebenarnya peran saya itu bisa saya optimalin di situ gitu. Nah, tadi peran kedua sudah kita sampaikan. Peran kedua itu adalah fungsi masjid sebagai pendidikan yang hari ini juga banyak didominasi sama ahwat-ahwat. Nah, kedua fungsi ini adalah hal yang menurut saya sudah biasa dilakukan ya, fungsi ibadah dan fungsi pendidikan. Nah, di fungsi ketiga keempat ini yang menurut saya adalah hal yang saya harus banyak-banyak cerita kepada muslimah, saya harus banyak ngajak-ngajak para muslimah untuk ayo
kita optimasi segenap energi kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memakmurkan masjid lewat fungsi yang ketiga keempat. Apa itu fungsi ketiga keempat? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Boleh dibantu fungsi masjid selain Assalamualaikum. Fungsi masjid selain tempat ibadah dan juga tempat pendidikan. Ayo, selain Teh Ami, ayo yang lain ada yang bisa bantu saya? Ayo. Harus dikasih hadiah nih. Mau yang biru, yang hijau, atau yang merah? Fungsi apa? Lucy. Nah, sebenarnya nih, Mas Adit, ini temanya bagus banget loh hari ini. Mudah-mudahan ya nanti kalau dimatangkan lagi biar lebih ramai. Karena ini belum pada tahu. Nah, jadi teman-teman sudah ramai ya berkhidmat. Tapi landasan berpikirnya kenapa saya harus berkhidmat? Karena saya sedang memakmurkan masjid lewat fungsi masjid yang ini. Nah, itu kita kalau sudah tahu, kita akan totalitas. Gak hanya sekedar aku sekedar ngebantu. Nah, fungsi selanjutnya ketiga adalah fungsi sosial. Nah, loh kok Kak, emang fungsi sosial bukannya departemen sosial yang ngurus? No, ya dari di zaman Rasulullah itu nggak ada pemerintahan, semuanya adanya di masjid. Rasulullah itu memimpin agama peradaban umat muslim itu di masjid, ya. Maka dari itu kita mencontoh hari ini. Kita kan meneladani, kita umatnya Rasul, meneladani apa yang Rasul lakukan. Bentuk kecintaan kita pada Rasul, bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ketiga adalah fungsi sosial. Nah, kalau kita bicara masalah sosial, nah ini Masya Allah luas sekali, banyak sekali. Maka gak usah jauh-jauh memberikan contoh. Karena hari ini di Al-Murabi alhamdulillah udah istiqomah. Ya, dari majelis pengasuhan yang Abi lakukan, ya, yang Abi gerakan, itu sebenarnya sudah menyelenggarakan fungsi sosial. Apa itu? Nah, contohnya para jemaah hadir semuanya, memakmurkan, mengisi memenuhi saf-saf, mengikuti majelis pengasuhan. Pulangnya kasih sembako, pulangnya dikasih sesuatu. Sebenarnya ngasih sesuatu tuh itu adalah bagian dari apa? Menyelesaikan sedikit masalah sosial yang ada di keumatan, ya. Karena kita nggak tahu, saya yakin yang hadir itu nggak semuanya datang hanya sekedar untuk belajar. Pasti ada yang datang karena mengharap juga, alhamdulillah dapat ilmu, dapat sedikit bingkisan yang jadi apa? Sesuatu hal yang berharga, ya. Kalau saya lihat dari jemaah saya sendiri ya, mungkin saya tidak mengukur jemaah di sini. Saya punya jemaah yang rutin tuh kurang lebih 300 orang. Bagi mereka, datang ke masjid itu benar menuntut ilmu, beribadah. Tapi tetap bagi mereka itu bingkisan sembako itu ada hal yang mereka juga tunggu. Dan kita sebagai penggerak dakwah itu nggak bisa menutup mata. Karena begitu juga di zaman Rasul. Yang dibagikan bukan beras, bukan sarden, tapi kurma, air zam-zam, roti, kubus, gandum. Itu dilakukan. Nah, hari ini ketika masjid membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan hadiah, voucher dan sebagainya, kalau orang ada yang menentang tiba-tiba nyinyir, kok jemaah dimanjain, dikasih ini, nanti dia tidak lulus, belum selesai, belum khatam dia baca Sirah Nabawiyah. Bagaimana cara Rasul itu mengumpulkan, membuat solid umat itu lewat masjid, ya. Karena dari zaman Rasul banyak sekali perbudakan, orang-orang miskin. Siapa yang mau nonton? Yang mengurusin mereka? Kalau bukan memang para penggerak dakwah. Nah, perintah itu juga jelas. Jadi fungsi sosial ini nggak sembarangan dicetus oleh Rasulullah SAW, tapi perintahnya jelas dari Allah perintahnya. Landasannya di mana? Yang paling sederhana kita bisa lihat di surat Al-Maun 107 ya, ayat 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, yang tidak sayang sama anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini fungsi sosial itu sebenarnya menjawab bahwa orang-orang yang menggerakkan dakwah di masjid, menggerakkan fungsi sosial berarti mereka ingin terbebas dari pendusta agama. Termasuk saya, termasuk teman-teman The Givers semua. Kita nggak mau dicap sama Allah, kamu ini adalah pendusta agama. Jilbabmu dusta, mukenahmu dusta, amalanmu dusta, semua dusta. Kenapa? Karena kamu tidak menyantuni fakir miskin. Kamu menghardik anak yatim, tutup mata dengan anak yatim. Nah, itulah fungsi sosial. Jadi tidak sembarangan. Kak, kalau yang tadi fungsi ibadah, fungsi pendidikan jelas. Ya, fungsi ibadah
Perintah sholat itu 5 waktu jelas kan? Orang-orang yang beriman dirikan sholat, ya, laksanakan zakat. Perintahnya Allah perintahkan jelas. Nah, perintah dari kenapa masjid itu harus melaksanakan fungsi sosial tadi. Salah satunya adalah landasannya surat Al-Ma'un ayat 107. Ya, sederhana. Kita baca terus suratnya, sering ngebaca, hafal, khatam. Tapi maknanya, prakteknya, alhamdulillah yang hadir di sini sudah mempraktekkannya. Ya, fungsi sosial. Contohnya apalagi sih Kak, fungsi sosial yang terdekat yang kira-kira bisa memantapkan pemahaman kami tentang fungsi masjid dalam hal sosial. Oke, kalau di sini secara kasat mata yang kita lihat yang sudah real dilaksanakan tadi bagi-bagi sembako, dan tidak semuanya mungkin membutuhkannya, tapi saya yakin banyak yang membutuhkannya. Beras 1 kilo itu kalau dimasak, dibikin bubur ayam itu bisa buat 2 hari. Ya, kalau saking susahnya nggak ada beras, sangat berharga. Beras 1 kilo itu kalau dibikin nasi goreng, karena saya basicnya catering, itu bisa jadi 20 porsi Bunda. Kenyang, enak gitu ya. Nggak ada telur, nggak apa-apa, cuma pakai Royco. Saya pernah riset ya. Alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya nggak pernah merasakan kelaparan. Alhamdulillah atas izin Allah. Ya, tapi ketika Allah pun nanti uji mengalami kelaparan, tidak apa-apa, saya tidak takut. Ya, ini memang Allah kasih kebaikan. Karena mungkin lewat wasilah juga, karena kita juga suka ngasih orang makan. Nggak pernah merasakan kelaparan. Nah, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan? Saya pernah merasakan, melihat sendiri bagaimana yang kelaparan itu. Sehingga kita pernah meriset, seandainya kita nggak punya uang sama sekali, cuman punya beras, ya, cuman punya garam, cuman punya ya minimal kompor ada. Apa yang kita bisa lakukan? Saya pernah bilang sama tim, jangan menunggu duit kita ada baru kita mau bergerak. Dari 1 kilo, 1 liter beras itu, kita punya minyak, kita panasin, atau kita punya margarin, panasin, goreng, taburin garam. Kalau ada duit GoPay, mas saya naif banget, duit GoPay juga nggak bisa dicari. Beli tuh Royco, saya sampai seperti itu, taburin, pasti enak. Dan saya sudah pernah nyobain. Kalau enggak gimana Kak? Caranya gimana? Biar hemat, biar HPP-nya cuma 1.500, orang bisa makan rame-rame. Nasi ya di aron, pakai rice cooker, magic jar, taburin Royco, pasti enak. Itu udah mengenyangkan buat saudara-saudara yang kelaparan. Dan saya juga udah ngerasain makan begitu tuh layak. Cuman kalau tiap hari makan begitu memang subhanallah ya, jangan sampai, mudah-mudahan semakin hari ya semakin banyak saudara-saudara kita yang terbantu. Memang PR keumatan ini berat ya, 17 juta penduduk miskin di Indonesia, menyelesaikannya itu nggak bisa lewat Al-Murabi doang, nggak bisa lewat berkabok doang. Kita hanya bisa mengurus paling banyak ya kalau digabungin berkabok sama Al-Murabi paling cuma 1.500 sampai 2.000 orang. Ini 17 juta siapa yang mengurusin? Oke, ada negara yang ngurusin. Tapi supaya negara juga berat loh mikirin orang miskin belasan juta. Ya, makanya hadirlah filantropi yang menurut saya memang harus melek gitu ya. Jangan cuma sekedar filantropi yang menggalang dana untuk pembangunan yang maaf ya, masalah fundamental umat itu gak diselesaikan. Nah ini saya sama Abi alhamdulillah ya Allah karuniai gagasan ilham itu yang lebih memikirkan bagaimana permasalahan umat itu selesai dari hal yang fundamental, yang mendasar. Apa itu? Perut. Ketika orang sudah aman, sudah kenyang, mereka bisa berpikir lebih logis ya. Mau kita ajak dia ta'lim, mau kita ajak dia dakwah, itu jauh lebih memudahkan. Jauh lebih memudahkan. Tiba mereka dalam keadaan lapar. Kita aja, saya aja ya, dalam keadaan sakit. Besok operasi. Tengah malam jam 10 sudah disuruh puasa ya. Puasa karena mau bius total. Itu tuh kesakitannya luar biasa. Mau zikir aja nggak fokus. Padahal baru 1 kali. Nah gimana saudara-saudara kita? Makanya fungsi yang ketiga tadi ada fungsi sosial. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus paham? Bukan sekedar untuk secara teoritikal kita tahu, tapi bagaimana implementasinya? Apa dampaknya dari pelaksanaan fungsi sosial? Contoh lain, ya. Kalau di Masjid Berkabok, alhamdulillah ya, mudah-mudahan juga nanti di sini juga akan dilaksanakan. Gak hanya sekedar bagi-bagi sembako, makan gratis ya. Kita itu menyelami masyarakat itu dari levelnya, dari kita hadir ke masyarakat itu betul-betul dari beberapa segmen. Pertama dari kepala keluarganya, dari bapak-bapaknya. Apa sih kebutuhan bapak-bapaknya, apa permasalahan bapak-bapak. Sehingga kita rancang sebuah program yang mengakomodir kebutuhan bapak-bapak yang memang berada di garis kemiskinan. Caranya gimana? Caranya kita datang. Kalau saya nggak salah, Abi sudah menyerukan ke teman-teman di DP, di The Givers untuk keliling ke sekitar sini. Ya,
lakukan survei, itu kami lakukan ke masyarakat, datang random, yang nggak door to door tapi random. Itu di awal-awal kami membangun masjid berkabung seperti itu. Jadi kita secara random kita datangi, apa sih kebutuhan di sini masyarakatnya begini bunda, begini, bapak-bapaknya rata-rata pekerjaannya begini, ada kuli bangunan, ada petani, ada gini-gini. Oh iya, berarti kalau kita bikin, itu yang bikin mereka nggak bisa ke masjid, itu yang bikin mereka nggak bisa ngaji. Oke, kalau gitu untuk mengkompensasikan hari di mana mereka harus mencari rezeki, ya, tapi kita mengharap mereka datang ke masjid, ya berarti kompensasi yang mereka harusnya dapat di luar, kita ganti di masjid dengan memberikan sembako dan subsidi transportasi yang setara dengan uang yang mereka bisa dapatkan di luar. Tapi di sini mereka dapat berkah, dapat ilmu, dan alhamdulillah itu responnya hari ini tuh masih istiqomah 80 orang bapak-bapak ya, Bami ya. Target kita tuh 200-300, tapi baru 80. Tapi buat saya nggak apa-apa, menetes 80 kepala keluarga dan benar-benar bapak-bapaknya yang hadir memenuhi majelis ilmu untuk kembali ke masjid, itu bukan hal yang sangat mudah. Berat. Saya buka balai saji prasmanan gratis di Ciwidey ya. Waktu pertama kali kami menancapkan titik balai saji di sana, itu sapi itu cuma 1 dan isinya cuma 7 jamaah. Ibu-ibunya malah nggak ada. Sekarang alhamdulillah atas izin Allah, bapak-bapak dan anak penuh dari ujung sampai ujung. Masih 1 sap. Ya, masih, tapi penuh. Ibu-ibunya sudah mulai ramai. Di situ perjuangan kita untuk kembaliin umat ke situ berat. Kenapa? Karena masalah sosial. Selesaikan masalah sosial umat, mereka bakal berdatangan. Lanjut, di Berkabung ada apa lagi? Kami punya majelis taklim yang seperti Abi gini, majelis pengasuhan. Itu sama, majelis taklim kita tuh alhamdulillah 300 istiqomah ya. Kurang lebih lah sekitar 300 yang sudah kita data. Itu rutin setiap pekan datang, karena ada sesuatu juga kita siapkan. Tujuan kita apa? Mereka beribadah, mereka dapat ilmu, tapi kita juga paham di tengah hadirnya mereka pasti ada kegalauan mereka. Kegalauan rumah gak ada beras, kegalauan anaknya. Banyaklah permasalahan ibu-ibu ya, saya tuh paham sekali. Nah, dari situlah kita semakin yakin, semakin istiqomah. Ini melaksanakan fungsi masjid yang ketiga, fungsi sosial. Ada satu lagi fungsi sosial apa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan di Masjid Berkabung itu, yaitu fungsi sosialnya itu adalah olahraga, ya olahraga. Nah ini sebenarnya banyak pro kontra gitu. Masjid jadi lapangan volley, ada yang turnamen dan sebagainya. Nah tapi ingat kita harus sangka baik, ya. Mendekatkan umat ke masjid itu nggak bisa saklek, buka sholat. Nanti dihukum, masuk neraka loh. Nah, boleh kayak gitu. Pendekatan itu makanya takmir masjid, ya saya tuh ajarkan, saya sharing. Saya itu walk the talk. Ya, walk the talk itu apa Bunda? Saya mengatakan apa yang saya lakukan. Jadi saya itu gak pernah memerintah tim kalau bukan saya melakukannya dulu. Saya ke pasar, saya belanja, saya ngobok-ngobok pedagang, saya ngajak ngobrol, saya begini. Tim saya di belakang harus menyimak. Ini yang saya lakukan. Nah saat saya keluar kota, mereka melakukan hal yang sama. Saya melayani, saya masak. Dimasak saya 1000 porsi, 2000 porsi. Suami saya saksi, saya masak. Di sini saya tunjukin, bisa. Kadang-kadang tim itu lebay. Bunda kalau cuma sekilo bawang ini nggak bisa. Blender, saya yang iniin. Blender, nih caranya seperti ini. Numis untuk sekian ratus, satu wajan ini bisa 200 porsi. Kalau 1000 porsi berarti 5 kali ngaduk. Nah, dari satu blender itu tumpahin, ini kamu bikin 5 bagian. Begitulah saya ngajarin. Saya bukan chef. Tapi kita sebagai pemimpin harus mencontohkan. Ini yang saya lakukan. Saya ke masyarakat, datang ke masyarakat, tim saya nggak ada yang leha-leha, harus ikut. Nah di situ saya menggali. Kalau di sini masyarakatnya senangnya apa? Kita suka guyupnya tuh olahraga Bunda, sering ada turnamen, lomba ini, lomba itu. Saya bilang nanti tak bikin di masjid ya. Bener. Dan itu tidak satu orang. Di warung ini saya ngobrol. Assalamualaikum Mbak Siska. Iya Bunda, gini. Nah ini rutin ya ininya olahraga. Iya Bunda, cuma kita kadang-kadang bingung saya harus sponsor. Kalau masjid yang sponsorin turnamen, mau banget Bunda. Tapi syaratnya satu, masjid ya. Tak bikinin nanti turnamen. Iya benar-benar rame-rame berduyun. Makanya Masjid Berkabung tuh lapangan volinya, Masya Allah. Jadi lapangan voli standar nasional Balikpapan gitu ya. Turnamen nasional Balikpapan tuh minjem Masjid Berkabung, pakai lapangan kita. Terus otomatis tuh jemaahnya rame gitu? Enggak juga. Berarti sia-sia dong. Kata siapa? Kita tuh jangan buru-buru ngejar hasil. Karena Allah itu tidak
melihat hasil. Allah itu nggak nunggu hasil, Allah itu ngelihat proses kita bergerak. Apa yang kami rasakan dampaknya ya, anak-anak muda ramai ke masjid pinjam lapangan voli, masyarakat ibu-ibu datang ke masjid pinjam lapangan voli, satu-satu rontok, akhirnya sholat. Begitu azan mereka berhenti kan sungkan, gak ada sarung kita siapkan. Begitulah kami menetes, dan alhamdulillah lewat taklim ibu-ibunya juga, masjid kita tuh 24 jam ramai terus ya, enggak ya maksudnya ramainya ada ininya sih, ada flow-nya juga, tapi 24 jam buka dan ada terus aktivitas gitu ya. Ditambah juga santri-santri kami. Nah panjang kalau bicara masalah sosial, yang mudah-mudah aja deh, nggak usah yang complicated gitu ya. Meskipun di Masjid Abo kita punya program bantuan langsung tunai. Jadi nggak negara doang punya program bantuan langsung tunai. Ya Mbak Ami ya. Jadi kami dari 300-an jemaah duafa kami, itu kami sortir lagi. Yang betul-betul miskin. Miskinnya akut. Ya gimana Bunda? Ya, kita harus tahu nih, nah. Kita yang menggerakkan amal harus paham definisi miskin itu apa sih, gitu. Kadang-kadang kita ngelihat gini mapas, rumah dia dikasih, dia kan punya kulkas, dia punya TV, rumahnya juga batu, beton gitu ya. Nah, definisi miskin nggak lantas kita bilang dia orang mampu, ya. Rumahnya memang boleh 2 kamar gitu ya, dia ngambil cicilan KPR. Tapi dengan gajinya yang 2 juta ya, dia bayar KPR-nya 800.000, sisa 1,2 juta. Ya bayar cicilan panci, bayar arisan, bayar anak sekolah, bayar ini, minus. Berarti dia sudah masuk dalam kategori miskin. Jadi fakir miskin itu beda. Fakir itu dia yang wajib banget ditolong. Tapi miskin juga wajib ditolong. Wajib. Orang miskin itu berhak loh menerima asnaf zakat. Berhak loh menerima. Meskipun di mata kita, dia kan punya kulkas, lihat rumahnya aja TV, sinetron jalan terus, ibu nonton terus. Nah lantas kita langsung ngejudge dia orang mampu. Orang yang tidak bisa ya mencukupi kehidupan hidupnya sehari-hari itu masuk dalam kategori orang miskin. Ya, mau kita hari ini datang pakai tas bagus, gamis bagus, tapi kalau kebutuhan bulanan kita itu minus, ya kita termasuk dalam salah satu golongan penerima zakat, asnaf zakat, gitu. Nah, jadi kami punya program tadi yang saya bilang membagikan bantuan langsung tunai. Nama programnya itu salat. Salat itu bukan salat sembahyang, tapi sedekah langsung tunai. Itu ada sekitar 45 warga sekitar yang betul-betul sudah jalannya juga harus dibopong gitu ya, ke masjid juga harus dibonceng. Kemudian memang nggak punya penghasilan, rumahnya serem lah. Dan itu alhamdulillah istiqomah kita lakukan terus. Nah, lanjut ya, fungsi yang berikutnya, fungsi keempat. Tadi sudah fungsi ibadah, pendidikan, sosial. Nah, fungsi keempatnya apa? Di sini juga sudah jalan. Di sini sudah jalan apa coba? Kalau activity the givers ini adalah menggerakkan fungsi sosial. Nah, bagaimana dengan fungsi selanjutnya? Apa? Ada yang peka nggak ngelihat di sini? Apa? Fungsi apa? Masya Allah, tabarakallah ya. Hadiahnya sudah dikasih ya kemarin Bunda ya. Bros cantik itu ya. Insya Allah Bunda Lucy kemarin saya kasih bros cantik banget. Fungsi ekonomi. Benar ya. Fungsi ekonomi itu ya coba lihat. Di bawah itu kan ada beberapa outlet. Itu kan menggerakkan perekonomian yang ujung-ujungnya itu ada share yang diberikan untuk membantu operasional masjid. Nah, makanya masjid harus punya usaha, punya kemandirian. Ya, hari ini Masjid Berkabung masih 90% bergantung dengan kebaikan hati nurani para donatur. Namun tidak menutup kemungkinan. Tapi alhamdulillah 10% kami sudah mulai menata sedikit-sedikit amal usaha. Apa yang bisa kami lakukan supaya pelan-pelan kami punya side income untuk membantu operasional masjid kami. Ya Mbak Mia, yang kita bersinergi dengan beberapa pengusaha produk fashion gitu ya, yang mana kita dapat harga khusus, marginnya itu 100% dialihkan untuk membantu operasional masjid. Kemudian apalagi contoh lain, contohnya kita bersinergi nih dengan petani-petani sekitar ya. Karena kami kebutuhan sayur mayur itu lumayan banyak dan kebetulan ada gitu ya. Suppliernya ada dari para petani-petani, misalnya kacang panjang, daun singkong. Nah tim masjid itu belanja ke petani langsung. Misalnya kacang panjang 1 kilo kalau di pasar 12.000, kita beli dengan harga yang sama 12.000. Terus benefitnya di mana? Nah dengar dulu benefitnya itu jelas. Kalau kita ke pasar itu ada ongkos. Ya ongkosnya jauh mahal. Dan kita udah otomatis
banyak apa namanya pihak yang memang kita untungkan secara ekonomi. Nah, belum lagi sayur mayurnya itu sudah sekian hari nggak segar. Nah, kalau kita belanja langsung ke petani, selain yang pertama kita jalin silaturahmi. Jadi mereka juga semakin cinta sama masjid. Oh, masjid juga memberi kebaikan kepada saya. Kemudian dengan harga yang sama saya bisa dapat, saya nggak perlu. Kadang-kadang petani itu harus jalan kaki ke atas bawa ini saking menghemat ongkos. Mereka nggak capek karena hasil panennya kita yang beli. Yang ketiga apa? Kita dapatkan barang-barang yang segar. Bahkan saya beberapa waktu sekarang nggak jalan, pernah ya. Sebenarnya harus bisa dilaksanakan lagi, cuman karena keterbatasan orang. Jadi itu saya kumpulin petani singkong itu sampai setengah ton. Itu beberapa waktu berjalan, itu saya jual lagi. Jadi petani-petani ini kalau ngejual singkong ke pasar itu sama pengepulnya itu cuma dihargain 1.000 1 kilo. Masjid beli 2.500 1 kilo. Pengepul beli 1.000 dijual lagi berapa? 5.000. Wajar, sebenarnya wajar. Kenapa? Karena singkong itu gak langsung habis. Berhari-hari baru habis. Kasihan juga pedagangnya. Nah, ketika masjid beli 2.500 mereka dapat bukan keuntungan, kelebihan nilai jual itu 1.500 kan lumayan ya. Lumayan banget. Nah, masjid menjual itu kembali ke jejaring-jejaring kita yang ada. Teman-teman saya itu di kompleks saya itu, Masya Allah 1 hari itu setengah ton habis. Masjid jual berapa? 3 kilo 10.000. Dapat untung gak masjid? Dapat. Nah, disitulah fungsi ekonomi masjid itu berjalan. Meskipun saat ini singkong itu belum terhenti ya kegiatannya karena memang orang-orang yang kurang gitu ya. Nah, tapi yang di sini yang mau saya sampaikan adalah contoh konkret dari terlaksananya fungsi ekonomi di masjid yang sederhana ya lewat seperti itu. Masjid nggak punya modal, masjid bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang punya produk, yang produknya bisa dijual. Nah, kalau yang di DP laksanakan hari ini ya Masya Allah, karena gerakan dakwah juga berkolaborasi juga dengan beberapa entitas. Akhirnya ada profit-profit yang lari profitnya itu masuk ke hibah pengembangan dakwah yang ujung-ujungnya untuk mendukung dakwah juga. Sama gitu ya. Seperti nanti misalnya masjid berkolaborasi dengan satu brand, contohnya saja ya sederhana nih, sponsor kita Bio Kosmetik ya, dan beberapa sponsor lainnya. Itu kan ada hukum ekonomi, ada apa namanya fungsi ekonomi yang berjalan di situ ya. Bial buka stand di situ, ya kan? Stand Bial, tapi berasnya ngalir terus di sini. Nah itu salah satu take and give ya. Jadi benefit yang didapatkan. Ini adalah salah satu contoh majelis pengasuhan ini menerapkan fungsi ekonomi. Kalau mau lebih luas lagi ya banyak sekarang masjid memang dengan uang kas yang banyak punya usaha sendiri, punya kemandirian. Ya. Kami juga Masjid Berkabung juga memimpikan hal yang sama, tapi karena memang keterbatasan dana operasional kami juga masih empot-empotan, ya belum Allah izinkan. Tapi di guru-guru kita seperti Kiai Lukman di Masjid Kapal Munzalannya, Bang EN, Kiai EN di Masjid Ismoya ya, mereka sudah punya entitas bisnis sendiri yang menghidupi dakwahnya. Jadi lebih punya izah, ya punya marwah gitu loh. Jadi dakwahnya itu tidak menunggu belas kasihan orang ngasih. Kalau kami masih, tapi alhamdulillah Allah kirimkan orang-orang baik yang istiqomah membantu dakwah kami di Masjid Berkabung. Nggak ada yang salah, tapi kita lebih punya kemandirian, punya pride, punya rasa percaya diri yang tinggi ketika masjid punya amal usaha sendiri. Jadi dakwah itu digerakkan tanpa harus minta-minta tanda kutip. Meskipun kalian juga nggak minta-minta. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Setelah kita sudah mengetahui 4 fungsi itu, jadi teman-teman bisa mau fokus terlibat berperan di fungsi yang mana. Ya, hari ini fungsi ibadah jelas sudah di handle oleh takmir yang mayoritas laki-laki. Nah, kita ambil fungsi-fungsi di bawahnya, fungsi pendidikan, ya rata-rata ahwat-ahwat mengajar ngaji, fungsi sosialnya The Givers, Masya Allah ratusan The Givers sudah turun mendedikasikan tenaganya, energinya untuk memakmurkan masjid fungsi sosial. Dan terakhir fungsi ekonomi, sama menggerakkan ekonomi ya sehingga mendapatkan keuntungan, kebaikan atau profit yang nantinya akan kembali lagi untuk kemaslahatan masjid, yang nantinya kembali untuk memakmurkan program-program yang ada di masjid. Saya rasa sederhana itu aja ya, muslimah dan masjid ya, sekali lagi muslimah dan masjid. Apa yang bisa muslimah lakukan dalam rangka memakmurkan masjid? Pahami betul-betul apa fungsi masjid. Dari situ kita akan
tahu sebenarnya kita bisa berperan di mana dan bagaimananya. Karena kita yang tahu kemampuan diri kita seperti apa. Saya yakin muslimah-muslimah yang ada di sini karena juga rutin ada kajian pengasuhan dari Abi, sudah harusnya lebih istiqomah, harusnya lebih semakin mengupgrade diri supaya kontribusi teman-teman di sini tuh jauh lebih terasa manfaatnya dan berdampak untuk umat. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak. Waktu saya juga cukup ya, 1 jam ini nggak terasa. Alhamdulillah. Walaupun tadi persiapannya sedikit tergesa-gesa, terburu-buru, kita maklumi ya, karena memang tadi pagi tim-tim juga harus mendukung suksesnya peresmian DEP manajemen tadi. Terima kasih juga saya mewakili istri dari Abi Randy Saputra. Ya, rangkaian kegiatan Abi banyak disupport sama teman-teman. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya mungkin terlalu cepat atau yang kurang berkenan. Insya Allah kajian saya itu memang lebih banyak ngupas tentang kemasjidan sebenarnya. Karena hari ini sosok penggerak muslimah untuk kemasjidan itu cukup langka gitu. Makanya saya juga diamanahi beberapa kajian dari masjid maupun entitas dakwah untuk membahas tentang peran muslimah dalam memakmurkan masjid. Ya, doakan saya Allah izinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.